Halo Bapak Ibu, kembali di tutorial Moodle. Jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengelola sebuah kursus di Moodle. Nanti fitur-fitur apa saja yang akan kita isi di kursus tersebut. Nah, sebenarnya untuk mengisi kursus ini itu tergantung kreasi Bapak Ibu, jadi tidak ada aturan baku gitu ya. Nah, tapi sebagai bayangan awal, saya berikan sebuah gambaran untuk pembuatannya. Jadi misalkan ini saya bilang aja pengelolaan Moodle tipe 1 nih ya. Nah, jadi nanti pertama kita akan buat judul babnya. Nanti judul babnya apa? Setelah itu di judul bab ini kita akan bagi dia menjadi berapa materi. Nanti beberapa materi ini bisa dipecah berdasarkan subbab atau Bapak Ibu pecah berdasarkan pertemuan. Jadi misalnya bab 1 nanti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga dan seterusnya. Ataupun nanti subbab 1, subbab 2, subbab 3. Jadi itu kreasi Bapak Ibu. Nah, nanti dari masing-masing materi ini kita akan buat tugas untuk materi tersebut. Nah, itu ada soal latihannya dan ada kuisnya. Jadi ini sebagai formatifnya. Jadi kuis yang melingkupi materi di bagian pertama. Setelah itu materi bagian kedua, ada tugas, ada latihan, ada kuis. Materi 3 ada tugas, ada latihan, ada kuis. Nanti setelah semua materi habis, terakhir kita akan memberikan sebuah ulangan untuk bab. Jadi ulangan bab 1. Nah, setelah ini nanti baru lanjut lagi ke judul bab 2 dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu gambarannya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengelola ini di Moodle? Oke, jadi sekarang pertama tetap seperti biasanya kita harus login dulu ke Moodle. Silahkan masukkan account dan password Bapak Ibu. Nah, setelah login sekarang silahkan masuk ke course yang ingin Bapak Ibu kelola. Nah, misalkan sekarang saya pakai contoh yang ini. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu masuk ke course yang Bapak Ibu kelola, nanti kan ada dasarnya, defaultnya ini ada 4 topik. Nanti ini bisa ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya nanti 10 bab buat 10 topik dan sebagainya. Nah, sekarang untuk melakukan editing, jadi pertama kita harus aktifkan ini. Jadi caranya bagaimana? Jadi di bagian sini ya, bagian kanan atas. Ini diklik. Habis itu klik ini, Turn Editing On. Oke. Sehingga setelah itu Turn Editing On, di sini akan keluar lambang-lambang pensilnya. Nah, nanti di announcement ini, di sini boleh saja Bapak Ibu nanti ini bagian awalnya, di bagian atasnya dihilangkan boleh. Mau diisikan KD yang harus dipelajari selama 1 tahun juga boleh. Nah, jadi sekarang kita mulai dari sini, topik. Misalnya judul bab 1. Oke, jadi misalnya kayak gini. Misalnya ini saya ubah menjadi, ini diedit, tinggal klik pensilnya. Jadi bab 1-nya ini, misalkan saya pakai eksponen gitu misalnya. Jadi setelah selesai ngedit tinggal di enter. Dia akan jadi seperti itu. Nah, sesuai dengan ini, setelah judul maka kita akan membuat materi. Setelah materi ada tugas. Materi ini bisa kita sajikan dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk pig, bisa dalam bentuk label, bisa dalam bentuk PDF yang diupload, bisa dalam bentuk video dan sebagainya. Ataupun nanti mau dikompilasi, nanti materinya bisa ada videonya, ada materinya dan sebagainya, itu silahkan diatur. Oke, jadi misalkan sekarang saya setting dengan menggunakan pig gitu misalnya. Jadi di bab 1 ini kita akan tambah ini, add an activity or resource. Activity adalah kegiatannya, resource ini adalah sumber gitu ya. Jadi ini kita klik. Nah, sekarang karena materi kita perlu di bagian. Nah, ini kan aktivitasnya. Materinya biasanya di bagian ini, resource. Nanti bentuknya mau apa? Mau URL atau misalnya kita udah punya di web atau di blog, tinggal ambil boleh. Pig, label ini hampir sama, cuma nanti tampilannya agak berbeda. Folder, file ini misalnya mau memasukkan PDF silahkan. Dan bentuk-bentuk yang lain. Nah, sekarang kita coba dengan pig. Nah, kayak gitu. Di pig. Jadi setelah diklik ini tinggal add. Nah, di sini kan ada settingannya. Jadi sekarang saya setting standar aja dulu ya. Nanti penjelasan detail tentang pembuatan pig akan dibahas di
materi atau di video berikutnya. Nah, misalnya kayak ini, materi 1. Kalau ini adalah materi 1, misalnya adalah definisi eksponen misalnya. Nanti buatkan deskripsinya. Apa misalnya. Nah, nanti deskripsinya ini mau ditampilkan atau tidak. Ya, boleh aja. Nanti ini deskripsi singkat ya, tidak perlu lengkap. Ini di display. Nah, itu isinya di sini. Misalnya kayak ini, eksponen. Oke. Eksponen adalah dan seterusnya. Nanti materi lengkapnya dibuat di sini. Setelah itu nanti settingannya akan dijelaskan di video khusus PIC ya. Sekarang setelah itu tinggal di save and return. Oke. Jadi di sini udah ada materi, sudah ada definisi eksponen bagian pertamanya. Nah, berikutnya setelah materi kita perlu tugas. Nah, tugasnya ini kita akan memanfaatkan yang namanya assignment. Jadi kembali add activity or resource, assignment, add. Nah, nanti di sini tugas eksponen 1. Nanti deskripsinya di sini. Di sini adalah petunjuknya. Nanti petunjuknya bagaimana? Apakah soalnya langsung dibuat di sini? Silahkan. Nanti Bapak Ibu mau upload soalnya di sini juga boleh. Jadi misalkan Bapak Ibu buat tugasnya dalam bentuk PDF yang tinggal diupload, nanti tinggal dimasukkan di sini. Nanti setting dan sebagainya. Nanti ini juga akan saya jelaskan di video khusus membahas tentang assignment. Jadi nanti silahkan disetting, save and return to course. Oke. Nah, jadi kayak gini. Jadi definisi sudah ada tugasnya. Nah, setelah itu kita perlu latihan. Nah, latihan dan kuis ini kita akan menggunakan fitur yang sama, yaitu add activity or resource. Kita menggunakan fitur ini, quiz. Fitur quiz add. Nah, jadi yang ini adalah latihan 1 eksponen. Nah, jadi latihan 1 eksponen, itu deskripsinya silahkan diisi. Misalnya mau ditampilkan boleh, tidak pun nggak masalah. Di situ nanti atur timing dan sebagainya. Ini juga akan dijelaskan di video khusus tentang quiz. Di situ save and return. Nah, sudah ada latihannya. Dan yang terakhir adalah dengan fitur yang sama, quiz lagi. Tapi ini akan menjadi formatif 1 eksponen. Habis itu akan diatur lagi sip. Oke. Nah, berarti dari sini ini kita udah punya materi satunya, ada tugasnya. Nah, ini ya bisa diatur mob right, berarti masukkan agak ke dalam biar untuk penataan aja ini sebenarnya. Ini enggak wajib sih. Oke, jadi seperti itu. Nah, jadi untuk satu bagian sudah. Jadi bagian ini sudah. Nah, berikutnya kita akan tambahkan lagi bagian keduanya. Jadi kita masuk ke materi kedua. Berarti tetap di sini add activity or resource. Berarti sekarang kita perlu materi lagi. Berarti pick lagi. Silahkan di add. Setelah itu sifat eksponen misalnya. Nanti di setting, lanjut. Wah, ini harus isi ya materi. Jadi nanti di sini isi materinya, di save. Oke, jadi ini sifat-sifat eksponen.
Setelah itu lanjut lagi, ada latihan apa namanya, ada tugasnya. Oh ya, ini kebalik ya. Yang ini harusnya di bawahan. Jadi kok ketukar. Oke, nanti kalau salah posisi seperti itu, Bapak Ibu bisa geser-geser aja, naik turun, kiri kanan. Jadi ini yang tadi ya, ada materi, tugas, latihan, formatif. Sekarang materi, di situ tambah tugas lagi dengan assignment. Tugas kedua, nanti materinya apa, ini si petunjuknya. Save and return. Oke, setelah itu tambah lagi quiz untuk latihan. Latihan eksponen bagian kedua. Save and return. Setelah itu tambah lagi untuk ulangannya ya. Quiz formatif. Formatif 2 eksponen. Oke. Nah, jadi ini juga sama, kita atur posisinya. Kita pindahkan sedikit ke dalam. Oke. Jadi udah materi 1 ada tugas, ada latihan, ada formatif. Materi 2 ada tugas, ada latihan, ada formatif, dan seterusnya nanti. Nah, nanti setelah akhir bab, misalnya materinya sudah habis, berarti kan tinggal ulangan. Untuk ulangan akhirnya jika kita juga menggunakan kuisnya ini. Kuis. Nanti ulangan eksponen. Nanti deskripsinya. Nah, jadi ini baru untuk bab 1. Nanti untuk bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya juga bisa Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Oke, jadi demikian ya penyusunan standar. Nanti boleh Bapak Ibu kembangkan lagi. Tadi saya menggunakan PIC untuk di materinya. Bapak Ibu mau menggunakan PDF dan sebagainya, silahkan diatur sesuai dengan kebutuhan. Nanti masing-masing activity and resource akan saya jelaskan dalam video yang terpisah, jadi agar lebih fokus. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.